Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toib. Ya, saya dapat info kemarin katanya Pak Teguh itu ingin melakukan coaching ya dengan Pak Win gitu. Apakah benar itu? Betul Bapak, kebetulan Hmm, memang kita rencananya nanti akan melaksanakan kegiatan coaching dengan ya Pak betul, Winarto betul. terkait Oke. permasalahan yang dihadapi Bapak. Terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pak Win gitu ya. Betul Bapak. Oke, di sini saya yang pertama akan mengingatkan Pak Teguh tentang coaching tersebut ya. Kalau Pak Teguh ingin melakukan coaching, itu jangan keluar dari konsepan kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini juga Pak Teguh harus bisa menemukan nih kompetensi apa yang akan dikembangkan, gitu ya. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan sebelumnya Pak? Cukup jelas Bapak. Oke, kalau cukup jelas, saya akan sedikit bertanya dengan Pak Teguh nih. Kira-kira nanti kalau ingin melakukan coaching dengan Pak Win, kompetensi apa nih yang ingin Pak Teguh kembangkan? Jadi ketika kita akan melakukan coaching, rencananya Mhm. kompetensi yang akan kita fokuskan itu ada tiga Bapak. Ya, Yang pertama itu terkait kehadiran penuh atau ya, present. Nah oke, yang kedua itu mendengarkan aktif. oke, Nah yang ketiga saya akan coba untuk membuat pertanyaan yang berbobot kepada Pak Winarto. oke. Berarti ada tiga hal ya: pesan, mendengarkan tekan hati, kemudian membuat pertanyaan. Nah, dari tiga hal ini kalau dispesifikin lagi, hal yang paling mungkin untuk Pak Teguh lakukan itu yang mana? Apakah semuanya atau memang ada beberapa saja? Hanya dua sih Pak yang akan Hanya kita dua, oke. fokuskan, yaitu terkait mendengarkan aktif. Karena Ya, kan kalau misalnya kita kurang fokus dalam mendengarkan apa ya. yang disampaikan oleh Pak Win, mungkin Hmm, hasilnya juga tidak efisien Bapak untuk kegiatan coaching tersebut. Nah yang kedua itu kita akan mencoba untuk membuat pertanyaan yang berbobot, oke. karena semakin kritis kita mengajukan pertanyaan, maka nantinya itu hasil dari kegiatan coaching tersebut akan memunculkan solusi yang terbaik Hmm, untuk permasalahan yang dihadapi oleh Pak Winarto. oke. Berarti ada dua hal ya yang saya tangkap di sini, ada mendengarkan dengan hati, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, itu akan menjadi poin spesifik prioritas pembicaraan Pak Teguh dengan Pak Win nantinya ya. Betul Oke. Bapak. Nah, dari hal tersebut sebenarnya yang ingin Pak Teguh capai dalam coaching tersebut itu tujuannya ngapain itu, Pak? Jadi dalam kegiatan coaching tersebut, Hmm. tujuan utama kita itu adalah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Winarto dengan Oke. menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi kita akan coba untuk menggali nih kira-kira potensi apa yang dimiliki oleh Pak Winarto. Jadi kegiatan coaching tersebut kita bukan memberikan solusi kepada Pak Win, tapi justru Mhm. mencoba untuk supaya Pak Win itu menemukan solusinya untuk permasalahan sendiri. Oke, berarti Itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Win. Oke, gitu betul ya. Bapak. Ya udah kalau kayak gitu kita lakukan observasi Pak ya. Betul. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang dilakukan Pak Teguh dengan Pak Win ini menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Win sendiri sesuai dengan harapan kita. Gitu ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin itu aja, next selanjutnya nanti akan kita bahas bersama lagi. Ya. Baik. Ya, saya tutup ya. Baik Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi mari Pak wabarakatuh. Teguh. Mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Win? Alhamdulillah sehat selalu Pak Teguh. Alhamdulillah. Baik Bapak, Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bapak, ya, terkait permasalahan yang Bapak hadapi di kelas. ya. Nah, dari kegiatan coaching hari ini apa sih yang jadi tujuan Bapak? Ini kan kemarin kan kita sudah sempat sebenarnya sudah sempat di WA juga Pak Teguh kan ya. Iya. Bahwa Pak kapan sih ada waktunya? Hmm. Makanya kan alhamdulillah Bapak bisa menyempatkan diri lah bertemu ngobrol-ngobrol di sini. Ada yang apa ya? Ada kegundahan lah hati saya tentang di dalam pembelajaran saya itu. Jadi gini Pak Teguh. Kita kan ngajar di SMK ya. SMK itu kadang kalau udah praktek itu dari pagi sampai sore ini.
Jadi kadang saya lihat anak-anak kalau pagi ya sangat antusias nih, antusias pagi-pagi. Tapi kalau udah siang, apalagi nyampe sore itu kadang semangat belajarnya itu bisa berkurang. Ibaratnya lampu tinggal 5 menit itu. Jadi ini yang kegundahan di saya. Ini kadang bagaimana ya biar siswa itu tetap di 100 watt kali ya, atau seperti itu. Jadi intinya tujuan coaching kita pada hari ini adalah bagaimana caranya supaya motivasi semangat belajar anak-anak itu tetap stabil ya Pak, dari pagi sampai siang. Iya. Nah, menurut Bapak apa sih yang jadi ukuran keberhasilan kita pada coaching hari ini? Ya kalau saya pengennya di akhir pertemuan sih bisa mendapatkan solusi ya dari kita hasil diskusi ini ya dari Pak Teguh. Makanya kan kemarin saya udah ngobrol-ngobrol Pak Teguh nih. Saya pengen curhat nih, pengen di coaching nih. Jadi dari hasil obrolan hari ini ya insya Allah pulang udah plong nih seperti itu. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tersebut, apa yang Bapak miliki, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Nah ini yang saya lagi pikirkan ya. Saya lagi pikirkan bagaimana sih biar anak itu tetap semangat ya, semangat belajar meskipun sampai siang ya, atau mungkin sampai siang atau sore ya. Mungkin harus ada ini kali Pak ya, harus ada ya selingan lah, ibarat nonton film itu kan ada iklannya kali ya. Jadi mungkin butuh mindfulness ya, atau butuh apa namanya, biar lebih tenang lagi, atau mungkin ice breaking bisa jadi kali iya. Baik Bapak, jadi menurut Bapak ice breaking itu bisa menjadi salah satu solusi, betul begitu Bapak? Ya, bisa. Nah, menurut Bapak, ketika Bapak melakukan ice breaking atau teknik mindfulness tersebut, apa yang akan perakiran Bapak itu, apa yang akan menjadi hambatan atau gangguan dalam mencapai solusi tersebut? Kalau gangguan sih tidak ada ya, mungkin tantangan sih. Tantangan kita kan SMK ya, itu nggak mungkin lah kita menggunakan ice breakingnya itu yang model kayak anak TK nih, maaf nih, TK atau SD yang ini mungkin enggak ya. Mungkin ice breakingnya kita bikin yang menarik, mungkin karena kita berbasis teknologi, mungkin kita ntar menggunakan ice breakingnya yang teknologi, mungkin kayak tebak gambar, atau mungkin imajinasi, atau mungkin bisa memutarkan video sehingga konsentrasi itu kembali lagi, atau mungkin dengan teknik mindfulness juga, jadi kesadaran penuh, jadi anak itu rileks kembali, mungkin seperti itu Pak. Jadi rencana Bapak adalah Bapak akan menyiapkan berbagai macam ice breaking ya Pak? Ya. Kapan Bapak akan memulai melakukan hal tersebut? Mungkin secepatnya ya Pak. Ini kan mungkin di hari Selasa, kebetulan kan hari Selasa besok kan ada pelajaran saya nih. Nah, saya jadi masih punya waktu nih buat membuat atau apa namanya, mendokumentasikan atau mencari media-media pembelajaran ya, media pembelajaran yang tentunya topiknya adalah ice breaking atau ya mindfulness itu Pak. Nah, untuk jangka waktunya Bapak, kira-kira untuk jangka waktu melakukan ice breaking itu berapa menit dalam kegiatan pembelajaran? Itu kemungkinan itu bisa kita tempatkan, mungkin bisa di depan ya. Tapi kalau di depan biasanya bisa juga ntar di tengah Pak, biar nggak bosan. Ketika bosan udah kita pakai ice breaking atau kita pakai mindfulness biar konsentrasi penuh. Paling durasi ice breaking itu saya paling ya sekitar 5 sampai 10 menit cukup insya Allah. Nah, kalau dilihat dari ukuran skala keberhasilannya ya Pak, saat ini
motivasi semangat belajar anak itu ada di skala berapa Pak sekarang sebelum melakukan ice breaking? Untuk semangat ya, yang kamu sebelum ada ide ice breaking itu eh, kayaknya di angka 6 deh Pak. Angka 6 sekarang ya. Jika sudah menggunakan ice breaking kira-kira skalanya berapa? Yang menurut saya bisa di angka bisa 89 ya, bisa 89. Nah, apakah semangat itu bisa Bapak ukur skala keberhasilannya? Paling kalau keberhasilan pengukurannya kita paling pakai instrumen ya Pak, mungkin pakai instrumen. Mana Pak anak-anak dengan ice breaking konsentrasi dalam pembelajarannya oke enggak nih, kan di dalam rubrik penilaian atau rubrik ice breaking atau dalam refleksi di akhir itu bisa kita pakai rubrik, bisa juga kita tanyakan ke siswanya tadi. Nah, untuk mengantisipasi kegagalan ya Pak, kan kalau misalnya segala sesuatu kan tidak mungkin berjalan 100%. Jika ada satu atau dua anak yang ternyata masih kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, padahal kita selaku guru sudah memberikan berbagai macam metode ice breaking, baik itu yang menggunakan teknologi atau menggunakan hal lain sebagainya, apa yang akan Bapak lakukan? Semua, jadi kalau kita belajar kan mungkin tidak semuanya ya Pak, tidak 100% nih ya, tetapi kan kita harus melihat ketika kita menggunakan metode ini ada progres enggak sih, seperti itu. Kalau harus 100% sih mungkin metode dimanapun juga nggak bakalan bisa mengukur 100% minimal. Dari angka skala 6 tadi itu bisa naik atau ada progres nih, ada peningkatan ke arah yang lebih baik, paling seperti itu sih Pak. Nah, ketika Bapak melakukan ice breaking, siapa yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan tersebut? Mungkin yang di sini yang bisa membantu ya Pak. Mungkin yang bisa membantu adalah kalau ice breaking bisa kita ke MGMP atau mungkin dengan guru-guru sejawat yang sering melakukan ice breaking ya. Biasanya kalau yang sering melakukan ice breaking itu kan sering itu guru olahraga tuh. Saya perlihatkan itu sering tuh ya, mungkin dengan guru olahraga nih ya. Nah, kita kan dari tadi hanya membicarakan soal rencana Bapak. Coba kita memposisikan diri bahwa kita itu sebagai seorang murid ya Pak. Nah, apakah Bapak ketika menjadi seorang murid akan lebih semangat belajarnya ketika guru Bapak itu melakukan ice breaking di setiap proses pembelajaran di kelas setiap harinya? Ya tentunya iya, sebenarnya bukan hanya murid sih, kita guru aja kalau pas IHT ada ice breaking juga pasti akan senang, karena kan itu ibaratnya merefresh kembali ya, merefresh kembali pemikiran kita yang awalnya suntuk, ada ice breaking yang mungkin kembali cooling down. Baik Pak Win, iya. Di akhir sesi coaching pada hari ini apa sih dapat Bapak simpulkan? Ya alhamdulillah Pak Teguh nih, saya awalnya sih nggak kepikiran ya, setelah coaching alhamdulillah tadi saya kepikiran mungkin saya menemukan solusi ya, yaitu biar anak-anak itu tetap semangat belajar, adanya ice breaking atau mindfulness yang harus saya pribadi dilakukan kepada murid-murid, tentunya menyesuaikan nih ketika pertengahan masih semangat ya mungkin agak digeser, atau mungkin pertengahan sudah nggak semangat maka ice breaking itu mungkin kami tampilkan begitu kali Pak. Baik Bapak, karena Bapak sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan Bapak, saya kira kegiatan coaching pada hari ini cukup sekian. Bisa kita akhiri ya Bapak? Yo, siap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi ya Pak setelah Bapak melakukan kegiatan coaching dengan Pak Toib. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ya Pak Teguh, kita ketemu kembali lagi ya. Iya Bapak. Saya dapat info tadi, saya juga sudah menyaksikan Pak Teguh itu melakukan coaching dengan Pak Win ya. Betul Bapak. Itu. Nah, kemudian sebelum itu juga kita kan sudah membuat kesepakatan atau pra-supervisi ini dengan poin-poin yang akan Pak Teguh tekankan itu apa. Kemudian Pak
Teguh melakukan coaching dengan Pak Win ketika dalam masa observasi, dan saya juga masa menyaksikan situ ya Pak. Betul. Oke, dari hal tersebut nih Pak, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tersebut Pak? Baik Bapak, sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Winarto. Nah, problem permasalahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Winarto itu lebih mengarah ke bagaimana membuat peserta didik itu semangat mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai di akhir kegiatan. Nah, indikator keberhasilan saya dalam melaksanakan kegiatan coaching tersebut adalah yang pertama, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan mengikuti alur tirta Bapak. Lalu selain dari itu saya juga sudah mengikuti kegiatan coaching secara kehadiran penuh atau present, lalu mendengarkan aktif dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Winarto, dan juga saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang lebih kritis, berbobot, dan lebih mendalam seperti itu. Ya, memang tadi juga saya sudah dengar secara langsung tentang percakapan Pak Teguh dengan Pak Win ya, dalam proses coaching tersebut, dan memang di situ juga saya mengamati ada dua hal spesifik yang memang sebelumnya Pak Teguh sampaikan, yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak. Ada sedikit poin yang saya harus sampaikan Pak begitu, terkait coachingnya Pak Teguh dengan Pak Win. Kalau dalam konsep tirta di sini Bapak agak sedikit bertentangan Pak gitu, dalam artian seharusnya tirta ini dia sifatnya berjalan begitu saja, mengalir. Dalam artian coachingnya yang di sini posisinya adalah Pak Win, itu tidak mengikuti atau tidak terpancing dengan apa yang kita sampaikan Pak. Dalam artian konteksnya itu seharusnya benar-benar mengalir begitu saja. Jadi tidak digiring konteksnya ya. Teman di dalam bobot pertanyaannya Pak Teguh tadi terdapat sedikit konteks yang mana konteksnya ini akan membuat menggiring opini gitu, agar Pak Win mengikuti apa yang jadi disampaikannya Pak Teguh. Tapi hal itu saya anggap hal yang wajar, karena memang terkadang dalam konsep coaching dengan konsep tirta terkadang sering terbalik-balik Pak. Jadi konsep seharusnya tujuan, identifikasi, rencana, dan kita masuk next selanjutnya adalah tanggung jawab, tapi tiba-tiba kita kembali lagi ke identifikasi, kemudian balik lagi ke rencana. Nah memang seperti itu konsepnya. Nah memang kadang siapa seperti itulah yang jadi problem ketika menjalani coaching, tapi nggak jadi masalah ya Pak ya. Mudah-mudahan next selanjutnya lebih baik lagi. Nah bicara tentang hal tersebut Pak, setelah Pak Teguh melakukan coaching dengan Pak Win, kira-kira nih next selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan dari hal ini sebelumnya? Jadi berdasarkan hasil dari saya melakukan coaching dengan Pak Win, mungkin hal yang ingin saya tingkatkan ya Pak, itu lebih mengarah pada bagaimana kemampuan saya, skill saya, seni saya dalam memberikan pertanyaan yang lebih mendalam dan lebih berbobot kepada Pak Win. Itu yang akan kita fokuskan Bapak untuk kegiatan coaching selanjutnya. Berarti secara garis besarnya Pak Teguh akan mencoba untuk mengkritisi sebuah pertanyaan gitu ya, agar pertanyaan itu lebih berbobot lagi gitu ya. Oke, baiklah, seperti itu yang sudah saya tangkap. Terima kasih nih Pak Teguh ya. Baik, Bapak. Secara garis besarnya saya ucapkan terima kasih Pak Teguh sudah mau untuk melakukan coaching, dan juga sudah mau untuk bertemu dengan saya untuk membahas kegiatan coaching tersebut ini ya. Siap. Saya akhiri Pak Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.